Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tak kalah hebat, inilah 7 penemu asal Indonesia yang telah mendunia. Dan Indonesia juga banyak melahirkan gitu ya, apa namanya dia, penemu-penemu hebat ini kan, bahkan diakui dunia juga gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hey ho pop gengs. Sebagai negara yang masuk dengan tingkat pendidikan 6 terbawah di dunia, berdasarkan survei pendidikan Program for International Student Assessment atau PISA, harus kita akui kalau dunia pendidikan Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, entah karena apa sekolahnya yang mulai jelek, gurunya yang mulai malas, atau memang siswanya yang ogah belajar. Padahal dalam perjalanan Republik ini, sudah banyak penemu atau ilmuwan Indonesia yang kepintarannya diakui dunia, seperti Presiden ketiga kita, almarhum Bapak B.J. Habibie, dan penemuannya di dunia penerbangan. Selain Bapak Habibie, ternyata Indonesia juga punya banyak lagi ilmuwan lainnya yang penemuannya diakui oleh dunia. Nah, kali ini kita akan mengulas ilmuwan-ilmuwan hebat tersebut dalam video Ilmuwan Indonesia Paling Diakui di Dunia. Pertama, mari kita mulai dari insinyur asal Bali, Cokorda Raka Sukawati. Pria yang lahir pada tanggal 3 Mei 1931 ini merupakan seorang penemu terkenal dalam bidang teknik sipil yang menemukan tiang pancang Sosrobahu atau tiang penyangga jalan layang yang sering kita jumpai di kota-kota besar. Dalam penemuannya, tiang pancang ini memang menjadi hal fundamental dan sangat berguna dalam menghadapi kebuntuan pembangunan jalan layang yang sering terhalang infrastruktur lain, seperti tiang listrik ataupun pohon besar yang tidak boleh ditebang. Nah, menjadi solusi atas masalah tersebut, tiang pancang Sosrobahu bisa diputar agar pembangunannya lebih mudah dan menghindari kerusakan infrastruktur lainnya. Berkat penemuannya ini, nama Bapak Cokorda kemudian mendunia dan penemuannya ini digunakan berbagai negara lain di Asia, termasuk di Jepang loh, karena mampu menghemat tempat dan mengefisiensikan transportasi. Jadi, bagi kamu yang sering naik jalan layang, harus nih berterima kasih sama Bapak Cokorda Raka Sukawat. Makasih Pak. Insinyur ya. Masih dari bidang teknik sipil, sekarang kita pindah kepada Profesor Sediatmo yang menemukan pondasi cakar ayam. Bagi kamu yang suka liatin proses pembangunan sebuah gedung, pondasi cakar ayam merupakan salah satu bentuk pondasi yang paling sering digunakan pada tiap bangunan. Selain itu, penemuan ini juga digunakan landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, jalan raya, jalur kereta api, bandara, dan juga jalan tol. Penemuan dari Bapak yang merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung ini diakui dunia karena bisa terbukti menopang beban bangunan meskipun bangunan tersebut dibangun di lahan yang tidak stabil seperti di tanah lembek dan bekas rawa. Ya, meskipun ditemukan pada tahun 1962, hingga sekarang model pondasi seperti ini ya masih digunakan dalam dunia konstruksi sipil modern. Dalam perjalanan karirnya, Profesor Sediatmo ini merupakan salah satu orang yang mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra kelas 1 dari pemerintah Indonesia, yang merupakan penghargaan sipil tertinggi yang ada di negara kita. Hebat-hebat kan. Dari bidang sipil, mari kita pindah ke bidang pertanian untuk mengenal Bapak Chandra Mukti. Sebagai negara dengan lahan pertanian yang terbilang luas, banyak orang Indonesia yang memang memfokuskan pemikirannya pada bidang pertanian. Dalam pencapaiannya di bidang ini, Bapak Chandra Mukti menemukan varietas kedelai paling unggul di dunia dengan nama kedelai Grobogan. Seperti namanya, varietas kedelai yang dipatenkan pada tahun 2000 ini ditemukan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tempat Bapak Chandra Mukti mengabdikan diri dan juga melakukan penelitian kedelai selama belasan tahun. Nah, dari varietas kedelai yang dia temukan ini, seorang petani bisa meningkatkan hasil panennya hingga lebih dari 2 kali lipat, di mana varietas kedelai Grobogan bisa menghasilkan 3,4 ton kedelai per hektar.
Sedangkan nih, varietas lainnya hanya bisa menghasilkan 1,3 ton per hektar. Selanjutnya mari kita ke Bapak Michael Iskandar yang memiliki pencapaian menakjubkan di dunia otomotif. Bagi kamu pecinta MotoGP, tentu saja kamu tidak akan asing dengan pembalap terkenal Valentino Rossi. Siapa sangka kalau pria yang dikenal dengan nama Om Cia ini memiliki andil besar dalam performa Valentino Rossi di MotoGP. Hal ini dikarenakan temuannya yaitu mesin Big Bang yang digunakan Yamaha di MotoGP. Simpelnya nih, mesin Big Bang ini memiliki keunggulan penyaluran tenaga yang lebih halus daripada mesin lainnya yang membuat mesin ini lebih stabil di lintasan menikung. Sebagai raja tikungan, Rossi yang pernah menggunakan mesin ini saat menjadi pembalap Yamaha mengaku lebih suka dengan teknologi Big Bang milik Om Cia ketimbang dengan teknologi mesin MotoGP lainnya seperti streamer yang dipakai oleh Ducati. Sekarang mari kita pindah ke dunia navigasi dengan Bapak Yosafat Tetuko Sri Sumantio. Bapak yang namanya panjang bet ini merupakan salah satu sosok ilmuwan inspiratif Indonesia. Bagaimana tidak, di masa kecilnya Bapak Yosafat ini terbilang berasal dari keluarga kecil yang bahkan mengharuskan beliau menghabiskan masa kecil sebagai penjual es lilin. Nah, siapa sangka nih kalau kehidupan Bapak Yosafat ini berbalik menjadi luar biasa saat menempuh pendidikan perguruan tingginya di Jepang. Lewat pendidikannya, hari ini Bapak Yosafat merupakan seorang profesor penuh di Chiba University Jepang dengan ratusan hak paten yang mengcover 118 negara. Salah satu temuan yang menggemparkan dunia navigasi adalah temuan teknologi radar cuaca 3 dimensinya yang digunakan oleh pemerintah Jepang dalam mengantisipasi badai dan juga aktivitas alam lainnya. Temuan ilmuwan Indonesia gitu. Yang terakhir kita punya Dr. Hoiril Anwar yang bergerak pada bidang telekomunikasi. Nah, siapa sangka nih kalau Bapak yang satu ini memiliki peran penting dalam hadirnya teknologi terkenal 4G yang kita gunakan sekarang. Lewat penemuan yang bernama Fast Fourier Transform atau FFT yang kemudian menjadi standar International Telecommunication Unit atau ITU memiliki teknologi transmisi data yang lebih cepat daripada lainnya. Di kemudian hari, ITU yang ditemukan oleh Bapak Hoiril Anwar menjadi salah satu komponen teknologi LTE yang membawa jaringan 4G. Jadi bagi kita yang merasakan manfaat 4G sekarang ini harus berterima kasih nih sama beliau. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi inilah dia nih antara ilmuwan-ilmuwan hebat dari Indonesia ya, penemu-penemu hebat ini, bahkan temuannya ini digunakan negara-negara lain dari dulu sampai sekarang tuh masih digunakan gitu ya. Jadi berjasa besar gitu kan temuan-temuan para ilmuwan daripada Indonesia untuk dunia gitu kan. Dan masih banyak juga gitu kan orang-orang pintar, para ilmuwan yang hebat-hebat lah dalam pelbagai bidang yang berasal daripada Indonesia gitu, yang memang mendunia lah sudah gitu kan, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.